beraktivitas keluar dan sebagainya. Untuk itu maka mari kita sikapi semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita keluar rumah, ya monggo untuk 3M-nya atau 5M-nya tetap dipatuhi. Begitu keluar dari rumah, jangan lupa sediakan masker. Begitu banyak ketemu teman banyak atau ketemu teman satu aja, terus langsung pakai masker. Cuci tangan sering-sering pakai air mengalir dan sabun. Jangan lupa itu sering mungkin ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk cuci muka dan hindari kerumun dengan orang-orang yang tidak kita kenal atau orang-orang yang mungkin sedang kondisi flu, pilek dan sebagainya, kita menjauh sementara ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu maka sekali lagi, ayo anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kalikajar beserta orang tua, kita berupaya untuk beraktivitas secara cerdas. Tetap beraktivitas, jangan menyerah, tapi aktivitas tetap jalan, tetapi dalam kondisi yang cerdas, yang cermat, dan juga jalan terbaiknya yaitu anak-anak semuanya taat protokol kesehatan. Ya. Terima kasih ini kepada anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti Zoom meeting pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada anak-anak yang khususnya hari ini sudah mengenakan seragam sekolah, baik itu seragam SMP, MTS ataupun yang lainnya. Bagi yang belum, mungkin untuk ke depan ketika anak-anak semuanya ikut Zoom mata pelajaran, nanti anak-anak semuanya upayakan menggunakan seragam biar cantik-cantik dan cakep-cakep seperti ini, Mas Ahmad Dwi Putra, Mas Prim. Oh ini nama HP-nya ya, belum diganti namanya. Dan yang lain mengenakan seragam, ini Mas Nadil dengan walinya ya, orang tua walinya. Baik, yang perlu kita sikapi anak-anakku semuanya terkait dengan pandemi ini, sampai saat hari ini sekolah belum diizinkan untuk masuk tatap muka. Jadi di mana sekolah belum diizinkan untuk melakukan kegiatan belajar. Oleh sebab itu, maka nanti solusi tatap muka langsung ke sekolah, saya belum bisa bertemu dengan Bapak Ibu orang tua wali, ya harapannya hari ini meskipun belum semuanya, Bapak Ibu orang tua wali bersama dengan kita, nanti tolong anak-anak yang sekarang ikut Zoom sendirian, nanti hasilnya disampaikan kepada orang tua walinya. Ya, kenapa kok belum boleh tatap muka hari ini? Karena masih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kita semuanya. Itu merupakan prioritas yang tidak bisa kita hindari, karena kalau nanti sekolah akhirnya terus masuk angin atau mungkin sakit, terpapar apalagi, nah itu nanti menjadi masalah yang sangat serius, merepotkan banyak orang, merepotkan orang tua wali, merepotkan tenaga kesehatan di puskesmas dan sebagainya. Itu sementara kita hindari, karena kita tahu virusnya nggak kelihatan. Kalau virusnya kelihatan gampang langsung kita melayu, ya. Tapi karena virusnya nggak kelihatan, maka sementara belum tatap muka supaya kita tetap dalam kondisi sehat, bisa beraktivitas lainnya. Nah, karena kondisi seperti ini, ada hal yang perlu kita cermati, yaitu bahwa belajar tetap harus dilakukan. Kita sebagai warga pendidikan, sekolah, maka tugas utamanya adalah belajar bagi anak-anak semuanya, dan Bapak Ibu guru
adalah pelajar dan kita juga lembaga sekolah, maka nanti belajar tetap harus dilakukan sebagaimana kalau kita belajar di sekolah. Ya, tetapi tidak bisa datang ke sekolah, nanti melalui Zoom atau melalui YouTube atau menggunakan platform belajar yang lainnya. Sehingga nanti tetap ada kegiatan pembelajaran yang terbaik. Tidak ada pilihan lainnya. Saat ini harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Sehingga ke depan mulai hari Kamis, Rabu ya. Mulai hari Rabu besok kan libur anak-anaknya. Besok ada kegiatan Idul Adha, libur 1 hari. Kemudian hari Rabunya anak-anak sudah belajar dengan Bapak Ibu guru, maka gunakan kesempatan terbaik itu untuk bisa belajar. Nah, kemudian ke depan nanti akan kita rencanakan mulai Senin insya Allah kita programkan seperti ini hari ini. Jadi belajarnya kelas 10 bisa bareng-bareng semuanya. TKR, SIJA, kemudian tata boga yang mampelnya sama. Ini kita nanti belajar bareng-bareng seperti ini, seperti Zoom pada pagi hari ini. Ya, atau menggunakan ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan Zoom, nanti akan disusun jadwalnya. Anak-anak tinggal mengikuti. Nah, dengan belajar bersama seperti ini, meskipun kita tidak berdekatan, kita tidak tatap muka langsung, tetapi nanti bisa saling komunikasi, saling mengenal, saling mengetahui masing-masing. Lumayan bisa untuk tombol kangen yang tidak pernah ketemu ya ketemu, meskipun hanya lewat layar HP atau menggunakan layar komputer. Sehingga PJJ nanti akan kita lakukan seperti ini dalam kelas-kelas yang besar. Jadi kalau tadi ada yang, loh ini kok kelasnya SIJA semuanya, ini kok saya cuma TKR sendirian, enggak usah khawatir, nanti ke depan teman-teman akan ikut join semuanya. TKR, TKJ, TKR, kemudian SIJA dan juga tata boga akan gabung untuk mata pelajaran yang sama. Kalau untuk mata pelajaran yang bersifat produktif, ya, mata pelajaran yang bersifat produktif nanti akan dipisah-pisah karena itu mapelnya berbeda-beda. Anak-anak SIJA otomatis. Kalau yang terkait dengan TKR otomatis hanya anak-anak TKR. Yang tata boga demikian juga, kalau pas jadwalnya tata boga yang masuk di situ ya yang belajar tata boga. Ya, itu ya untuk PJJ nanti kita lakukan seperti itu. Sehingga kapan ada tatap muka yang boleh dilakukan, baik itu tatap muka acara semuanya atau mungkin terbatas mapel praktek, nanti akan kita lihat kebijakan dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah mengizinkan yang praktek boleh masuk, nanti baru akan kita jadwal yang praktek, kegiatan praktek atau mata pelajaran yang hubungannya dengan jurusan, mapel-mapel itu nanti kita atur untuk bisa masuk ke sekolah. Tetapi saat ini belum diizinkan, hanya tetap harus belajar ya. Nah, untuk bisa sukses itu, maka saya ingatkan beberapa hal ya. Anak-anak, terutama untuk anak-anak dulu ini ya. Anak-anak tetap semangat untuk belajar. Karena di rumah, meskipun di rumah tetap semangat belajar. Nah, supaya semangat belajar itu ada, maka ketika ada jam belajar, anak-anak pakai seragam sekolah. Kalau yang masih pakai seragam, bukan seragam sekolah, misalnya masih pakai jaket, masih pakai kaos, pakai selimut, pas itu nanti akan terpengaruh pada semangatnya. Maka ke depan ketika ada Zoom pembelajaran, anak-anak pakai seragam SMP sesuai dengan harinya. Hari Senin, Selasa mungkin pakai OSIS, ya pakai OSIS. Selasa, Rabu pakai batik, pakai batik.
Sehingga anak-anak dengan melihat seperti itu semangatnya ada. Tapi kalau masih di tempat tidur, bawa bantal, pakai kaosan atau sarungan, itu masih nggak ada semangat belajar. Ya, jadi supaya semangatnya belajar ada, yuk kita kondisikan diri kita memang benar-benar belajar meskipun tidak di sekolah. Nah, maka pakailah seragam seperti Mas Agung. Nah, ini udah pakai seragam. Mas Salim pakai seragam enggak ya? Mas Salim Saifullah pakai seragam enggak? Coba lihat. Mas Alim Saifullah. Ya. Nah, ini Mas Muhammad ini juga sudah pakai seragam. Nah, cakep-cakep seperti ini kelihatan kalau anak-anak semuanya ada semangat belajar gitu ya. Nah, ke depan nanti yang belum pakai seragam upayakan supaya tetap pakai seragam ya, meskipun seragam sekolah yang dulu nggak apa-apa dipakai aja. Kalau misalnya seragam yang SMK sudah ada, ya pakai seragam SMK nanti lebih cakep lagi biar kelihatan lebih tambah besar ya. Nah, untuk itu sekali lagi supaya kita benar-benar serius maka perhatikan jadwal, gunakan waktu untuk yang bermanfaat. Ketika ada jadwal pembelajaran, gunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti pembelajaran itu. Ya, jangan pas ada jam pelajaran Anda malah ikut gotong royong kerja bakti di rumah. Nah, itu nanti diatur lebih lanjut. Statusnya anak sekolah ya otomatis belajar sesuai jadwal yang disiapkan sekolah. Ya. Membantu orang tua boleh, bagus. Ya, nanti setelah jam belajar selesai. Wes waktu untuk membantu orang tua nanti banyak ketika sore hari sudah selesai itu anak-anak semua bisa bantu orang tua. Kalau mau kerja bakti dengan masyarakat, silakan hari Sabtu Minggu itu full nanti bisa kerja bakti. Olahraga ya gunakan sore hari untuk olahraga, misalnya olahraga ringan, senam, jalan-jalan sekitar rumah. Nah, silahkan digunakan pada sore hari. Mau nge-game, wah upayakan dulu gamenya ditunda dulu. Nah, gamenya khusus hari apa kalau game? Ya Sabtu, Minggu lah monggo. Kalau misalnya memang suka dengan game ya monggo gamenya pada waktu itu. Tetapi kalau misalnya malam hari ya gunakan untuk yang bermanfaat. Jangan nge-game terus semuanya malam nanti paginya terlambat bangun itu berarti Anda semuanya sudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik ya. Sehingga utamakan belajar dan tugas diselesaikan hari itu juga. Begitu ada pembelajaran silakan dirangkum. Ada pembelajaran dari Bapak Ibu guru, silakan langsung dirangkum, dicatat. Kalau misalnya ada tugas, selesaikan hari itu juga, jangan menunda-nunda tugas. Ya, upayakan hari itu juga, selesai tugas hari itu juga. Kalau ditunda, itu besok, misalnya sekarang hari Senin ada tugas, ditunda besok ada tugas lagi, Selasa, Rabu ada tugas lagi, dan seterusnya, itu tugasnya akan numpuk dan akan memberatkan. Untuk itu dikerjakan sesuai jadwalnya. Hari ini itu tugas, hari ini upayakan selesai dikerjakan, supaya kita berkembang terus, jalan terus, semua tugas selesai. Ya. Nah, kalau sudah hari Sabtu Minggu ya silahkan untuk santai. Sore hari setelah tugas selesai ya bisa untuk santai, bisa untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat. Ya. Nah, untuk itu saya sangat mengharuskan juga Anda semuanya nyuwun Bapak Ibu untuk membelikan buku tulis sejumlah mata pelajaran. Berapa mata pelajarannya? Nanti dihitung di jadwal. Ada yang 16, ada yang 18. Mungkin kalau di SMP cuma 9 atau 11 mata pelajaran, di SMK ada 16 sampai 18 pelajaran. Maka sediakan buku, ya. Sediakan buku. Nah, yang betul-betul jangan disampul rapi. Kalau enggak disampul rapi ya di halaman kedua buku itu tulisi buku apa, buku mata pelajaran apa, kemudian nama Bapak Ibu gurunya ditulis,
Nanti kenalan kalau pas jam mapel pasti ada nama. Nah, ditulis namanya sehingga suatu saat ketemu di sekolah itu Anda tahu, jangan memanggil dengan Pak Bu mata pelajaran. Mau ketemu dengan Pak Inggris, nggak ada Pak Inggris, ya. Adanya nama orangnya, misalnya di sini ada Pak Rahmat, guru bahasa Jepang untuk kelas 12, kelas 10 belum ada, nanti kelas 12 ada bahasa Jepang. Atau mungkin tahun depan, insya Allah bahasa Jepang kita mulai dari kelas 10 juga ada, kelas 10, 11, 12. Hari ini untuk tahun ini baru kelas 12 dulu. Atau kalau guru bahasa Inggris misalnya ada Bu Kom Satun, ya tulisi mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, Bapak atau Ibu guru namanya Bu Kom Satun misalnya begitu. Ya, syukur ada nomor HP-nya sekalian biar kalau suatu saat butuh bisa dilihat di buku itu, ya. Sekali lagi sediakan buku sesuai jumlah mapel, diberi nama mata pelajaran, nama Bapak Ibu guru, dan nama Anda, kelasnya, ya. Nah, kelas TKR berapa, atau Mas Nafis misalnya kelas TKR 1, ya Nafis Maulana 10 TKR 1 gitu, ya. Diberi kelas supaya kalau jatuh di jalan ada yang menemukan, atau mungkin pas dikumpulkan ke Bapak Ibu guru sudah ada nama di situ, ya. Oke, suatu saat buku-buku itu akan dicek oleh Bapak Ibu guru ketika ada kesempatan untuk tatap muka ke sekolah. Bukunya akan kita cek, akan kita lihat catatannya, hasil resumnya seperti apa, sekaligus untuk tugas-tugasnya dikerjakan di buku itu, ya. Jangan dikerjakan di kertas, tapi dikerjakan di buku sekalian supaya tidak hilang, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, gunakan HP dan kuota dengan bijak, ya. Anak-anak semuanya alhamdulillah sama orang tua diberikan HP, disediakan HP, dan juga diberikan kuota, gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti atas tadi, prioritaskan untuk belajar dulu, untuk sekolah dulu, bukan untuk game dulu, atau untuk browsing-browsing, atau untuk nonton-nonton drakor, atau nonton drama-drama lainnya. Itu ditunda dulu setelah kegiatan belajar cukup, hari Sabtu, Minggu, nah baru untuk streaming yang lainnya, ya. Gunakan HP dan kuota dengan bijak, ya, karena orang tua nggak mungkin membelikan Anda kuota yang banyak, kuotanya pasti terbatas untuk belajar, ya gunakan untuk belajar. Kemudian saya ingatkan anak-anak semuanya, hasil kita, sikap kita, belajar kita itu sangat tergantung dengan apa yang Anda buka di HP. Kalau Anda semuanya suka mengakses olahraga, ya pasti konten olahraga itu akan sering muncul di HP Anda, ditawarkan kepada Anda. Kalau Anda suka buka game online, ya itu banyak tawaran game online yang muncul di HP Anda. Kalau Anda suka membuka konten-konten yang nggak benar, ya nanti akan kebanjiran konten-konten yang nggak benar. Maka pilih konten yang istimewa, konten yang baik, konten yang mendidik, konten yang bermanfaat, bukan konten-konten yang useless, yang nggak ada manfaatnya, skip, nggak usah dilihat. Ada konten-konten yang negatif, jangan sekali-kali buka, karena nanti begitu sekali buka, konten Anda akan kebanjiran. HP Anda akan kebanjiran konten-konten itu, dan itu akan menyusahkan, repot ngurusi yang kayak gitu itu, ya. Apalagi nanti sekali masuk Anda suka, wah repot. Untuk keluar dari itu nanti akan sangat susah, ya. Oleh sebab itu ketika Anda masih remaja saat ini, ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar yang maksimum, belajar yang penting. Nah, terutama dengan pelajaran, ya. Saya ingatkan, ya, untuk utamakan pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, ya. Baik, ini kemudian yang berikutnya khusus Bapak Ibu orang tua wali yang mendampingi. Kalau belum bersama-sama, ya nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu, ya. Disampaikan Bapak Ibu atau kepada kakak atau siapa yang mendampingi Anda belajar di rumah,
yang tinggal bersama aja di rumah. Oke, terima kasih nih Mbak Sherly bersama ibunya. Ini Mas Rofik sama siapa? Mas Rofik. Ada Mas Rofik ya. Nah, kalau belum ada sama orang tua nanti disampaikannya. Yang pertama, Bapak Ibu tolong Bapak Ibu putranya dibelikan buku 18. Ya, minimal itu 18. Ya. Harganya berapa Pak? Olah macam-macam, yang murah boleh, yang mahal boleh. Kalau punya uang banyak ya yang tebal sekalian. Kalau misalnya belum ada uang banyak ya secukupnya, yang penting ada 18 buku. Karena jumlah mapelnya minimal 16, maksimum 17 atau 18. Nah, maka beli buku sejumlah itu. Mohon Bapak Ibu orang tua wali menyediakan ya. Bisa titip atau bisa beli sendiri pada anak yang mau beli ya disangoni mawon. Nek misalnya setunggal 5.000 berarti ini butuh 90.000 kan ditumbas buku Bapak Ibu. Nek buku berapa harganya ya Mas? Nek yang 3.000 ya berarti ini butuh uang 54.000 untuk beli bukunya. Yang 3.000 yang murah saja cukup, nggak usah yang mahal-mahal. Ya. Nah, kemudian ya sama bolpennya sekalian Bapak Ibu nggih, nyuwun sewu kali bolpen ini pinten lah kalih napa 3 sekalian. Mangke men mboten ilang. Ya, sudah bolpennya ada, bukunya ada. Nah, anak-anak nanti tinggal menggunakan sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, diberi nama mapel kelas, kemudian diberi nama Bapak Ibu gurunya ya. Dan nanti setiap hari digunakan ketika ada kelas Zoom seperti ini, nanti digunakan untuk resume, ya, untuk mencatat rangkuman-rangkumannya, materi-materinya, sehingga anak-anak semuanya bisa belajar dengan mendengarkan dan juga catatannya tidak hilang. Kemudian Bapak Ibu tolong juga diingatkan Bapak Ibu nggih, putra-putrane nek enjang mulai jam 7 pun kan seragam. Pun ngagem seragam, pakai seragam sekolah, ya, pakai seragam sekolah SMP yang kemarin masih bisa dipakai. Kalau misalnya ada yang sudah tumbuh besar, seragamnya sudah nggak muat dipakai, yang ngagem baju yang sopan, ya, pakai baju yang sopan, yang rapi, gitu ya, biar kelihatan kalau semangat belajarnya itu ada. Kalau bajunya nggak rapi itu kelihatan kalau sinau semangat. Nah itu nanti mohon Bapak Ibu orang tua wali mengingatkan setiap pagi kalau dibangunkan sebelum subuh Bapak Ibu. Putra-putranya dibangunkan sebelum subuh supaya ikut jamaah subuh di masjid. Yang putra wajib sholat subuh di masjid. Atau yang putri di rumah enggak apa-apa. Nah, yang putra-putra ya wajibnya di musola atau masjid terdekat. Kalau masih diizinkan oleh takmirnya ya jamaah di masjid, kalau enggak ya jamaah di rumah ya. Sehingga bangun pagi subuhnya sekarang 4:30 itu sudah siap untuk ke masjid, pulang dari masjid, mandi, sarapan, siapkan seragamnya untuk sekolah meskipun dari rumah. Kemudian Bapak Ibu orang tua, mohon kondisi saat ini kalau belajar tanpa HP niku koyo ini pun rada angel. Nek mboten enten HP niku sakniki kayaknya nek sinau jauh seperti ini angel. Kecuali enten laptop lah, monggo ngangge laptop, nek dereng enten laptop ngangge HP. Maka sediakan HP yang kira-kira bisa untuk kegiatan Zoom seperti saat ini. Ya, alhamdulillah ini ada 86 siswa yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga untuk yang lainnya mungkin karena belum punya HP ya besok segera berupaya untuk pengadaan HP. Ya, kemudian juga kuota Bapak Ibu nyun sewu putrane ditumbaske kuota, dicah tak tembungke dhek. Tak tembungke pulsa nggih saka Bapak Ibu. Ya minimal untuk kuota belajar 1 bulan itu ada. Minimal yang untuk kuota belajar itu bisa cukup 1 bulan.
cari penyedia layanan kuota ini yang menyediakan kuota belajar murah kan ada. Minimal itu terisi yang minimal kuota belajar. Itu paling berapa ya? 7.000 bisa untuk 1 minggu. Berarti kalau 1 bulan ya sekitar 30.000. Itu untuk kuota belajar. Nah, tambah kuota lainnya, ya, lainnya sekitar 20.000 ya. Setidaknya 1 bulan itu antara 50 ribuan Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu niki ditumbaske kuota untuk belajar nih, pulsa atau kuota untuk belajar. Jajane dikurangi riyin, saniki nggih mboten warung sing dodol ditutup. Ditumbaske pulsa mawon kangge sinau. Makanya misalnya 2 minggu kok pun telas, loh, kok pun telas ini 2 minggu kok anaknya laporan niki pulsane pun telas. Nah, niku makanya dicek Bapak Ibu. Niku pulsane nggih sinau napa nggih nonton drama Korea napa drama India napa film-film lainnya. Nah, niku makanya dikurangi, supaya memang benar-benar untuk belajar. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya. Sekarang ada saya berikan waktu ya mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, Anda semuanya boleh raise hand, ya raise hand atau mengacungkan tangan. Nah, nanti yang mengacungkan tangan akan dibuka mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Kami silakan anak-anak yang mau menyampaikan pertanyaan. Adakah yang mau menyampaikan pertanyaan? Dari Bapak Ibu juga boleh. Ada Mas yang resen Mas? Belum ada. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, ini nomor nama saya dan nomor HP. Silakan boleh dicatat. Suatu saat ada hal-hal yang perlu ditanyakan ke sekolah, boleh menghubungi saya langsung. Ini nomor saya. Bapak Ibu boleh WA saya, boleh menanyakan hal-hal yang terkait dengan sekolah, terkait dengan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di Kalikajar. Silakan tanyakan kepada saya melalui nomor ini ya. Tapi yang ditanyakan jangan terkait dengan sekolahnya saja Bapak Ibu. Jangan menanyakan yang lainnya, misalnya Pak gajinya berapa, enggak usah, itu jangan ditanyakan ya. Oh ada. Oh ya, baik, terima kasih. Dari Mas siapa Mas yang tanya? Dari Mas Sugiatno ada yang tanya, ini apakah ada kuota gratis dari pemerintah? Saat ini belum ada informasi itu. Ya, saat ini belum ada informasi. Hanya saja memang di media massa beberapa waktu yang lalu saya lihat itu memang pemerintah tetap merencanakan ada kuota gratis. Tetapi saat ini belum dirilis. Terakhir kemarin kuota gratis itu bulan Mei itu masih ada. Nah, mulai bulan Juni kemarin itu dihentikan. Nah, apakah untuk bulan Juli ke depan ada apa tidak? Ya, kita berharap dan nanti kita ada kesempatan kita usulkan pemerintah supaya tetap ada kuota gratis dari pemerintah. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi itu. Ya, kita doa sama-sama pemerintah punya uang untuk bisa menyiapkan kuota gratis bagi anak-anakku para pelajar SMK 1 Kalikajar ya. Mohon maaf untuk saat ini belum ada informasi tersebut. Sehingga Bapak Ibu orang tua wali, yang untuk awal ini Bapak Ibu orang tua wali tetap menyediakan sendiri. Begitu Mas Sugianto, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Mas? Iya, pertanyaan. Maksudnya besok ini? Ya, besok Selasa. Oh iya, untuk hari Selasa itu hari libur nasional. Jadi untuk besok hari Selasa tanggal 20 Juli ini tanggal merah libur nasional. Anak-anak tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah atau tidak ada Zoom maupun tatap muka dengan Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak bisa membantu
panitia Idul Kurban setempat untuk bisa meringankan panitia. Kalau misalnya panitia sudah ada, ya anak-anak bisa menyaksikan, tapi dengan catatan protokol kesehatannya ditaati. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu berkerumun dengan teman-teman, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tetap dilakukan. Ya, demikian Mas Hafid. Ya, Mas Hafid. Ada lagi? Baik, itu kira-kira. Terima kasih atas 2 pertanyaannya ini, dan mungkin untuk yang lain-lainnya, misalnya nanti ada pertanyaan lain lagi, silakan anak-anak semuanya bisa dikirim ke nomor WA saya. Begitu anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk selanjutnya, ini sampai pada simpulan ya. Ini saya tulis besar-besar Bapak Ibu. Yang pertama, siswa disiplin belajar, ya, tetap belajar number 1, belajar tetap nomor 1, ya, untuk menyiapkan bekal masa depan. Belajar tetap nomor 1. Tidak ada cara lain untuk sukses kecuali dengan disiplin belajar. Kalau ada orang mengatakan sukses tanpa disiplin belajar, itu ada, tapi mungkin 1.000.000 orang. Tidak ada yang tanpa belajar kok sukses, itu enggak ada, pasti belajar. Ya. Untuk itu, yuk kita bersama-sama mengubah diri kita untuk lebih sukses dari hari-hari sekarang. Putra-putri kita, Bapak Ibu, upayakan lebih sukses dari kita. Ya, kalau Bapak Ibunya misalnya dulu lulusan SMA, ya anak-anak kita minimal sama lulusan SMA, syukur SMK, syukur nanti bisa kuliah atau belajar yang lainnya. Ya, itu disiplin belajar harus kita pegang sama-sama. Kemudian orang tua mohon untuk memberi dukungan dan pengawasan. Bapak Ibu tolong orang tua saat ini, peran orang tua itu sama dengan peran Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau di sekolah Bapak Ibu guru yang mengingatkan putra-putri Bapak Ibu untuk selalu belajar, untuk selalu disiplin, selalu mentaati aturan, sopan, santun. Ya, itu ketika di sekolah bersama kami Bapak Ibu guru. Tetapi di rumah mohon Bapak Ibu orang tua mengingatkan kalau anak-anak ada yang pagi belum bangun, monggo Bu digugah. Bapak Ibu bisa mengingatkan untuk membangunkan. Kemudian untuk diingatkan supaya cepat-cepat persiapan untuk sekolah dari rumah, ya, sekolah dari rumah. Kemudian kami dari sekolah, Bapak Ibu guru, terus akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi-solusi supaya kegiatan belajar mengajarnya bisa berjalan dan menjadi program yang terbaik. Ya, kalau saat ini PJJ masih menjadi pilihan terbaik, yaitu yang kita lakukan. Nanti ketika tatap muka terbatas bisa dilakukan, nanti akan kita atur jadwalnya supaya bisa datang ke sekolah meskipun secara terbatas bergelombang. Ya, mungkin sekelas dibagi 2 dan sebagainya, mungkin yang datang separuh-separuh dulu dan sebagainya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Oke. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu yang perlu kami sampaikan. Terakhir Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama kami menyiapkan persiapan pembelajaran yang terbaik buat Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kaligajar kelas 10 yang sangat membanggakan ini. Insya Allah dengan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, semuanya akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan lancar, dan anak-anak pun bisa nyaman di sekolah, bisa nyaman sekolah di rumah, maksud saya, bisa belajar sekolah dari rumah dengan nyaman, dengan tenang, dan mohon Bapak Ibu kalau pas jam belajar, Bapak Ibu putra-putri ini ampun diganggu riyen, ampun kan membaske kerupuk, ampun membaske lombok, ampun kan napa, nah niku bantunya Bapak Ibu ketika di luar jam belajar sekolah. Dan kepada anak-anakku semuanya, saya sampaikan selamat bergabung dengan SMK Kaligajar, selamat belajar semaksimum mungkin, sebaik mungkin, dan saya doakan semuanya besok
cepat selesai, cepat naik kelas, cepat lulus, dan nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan bakat masing-masing dan menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, ada kata-kata yang tidak bermanfaat, ada kata-kata yang belum perasaan. Amin. Kalau itu bukan tujuan kami dan kami undur diri. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jadi. Siap. Ya, terima kasih anak-anak semuanya ya. Oke. Ya. Oh iya, mohon maaf anak-anak semuanya. Mohon masing-masing dari anak untuk screenshot ya. Screenshot apa? Screenshot ketika mengikuti kegiatan ini. Di screenshot nanti dikirim ke Bapak Ibu wali kelas. Juga jangan lupa tadi Bapak Ibu wali kelas sudah mengingatkan untuk kuotanya. Coba anak-anak cek kuota belajarnya habis berapa ketika anak-anak mengikuti Zoom seperti ini, supaya nanti bisa diperhitungkan butuh berapa untuk kedepannya. Screenshot kegiatan pada waktu tatap muka ini dan jangan lupa screenshot kuota yang sisa kuota yang ada sekarang berapa, supaya nanti Bapak Ibu wali kelas bisa demikian. 1 giga.